Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu siswa membantu Ibu untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Pak Mary yang sudah membantu Ibu dalam memimpin doa. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Ya, begini. Siapa yang nggak berangkat hari ini ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua, baik sehat semua ya. Lemes banget ya kayaknya. Jadi langsung aja ya Ibu lanjut. Langsung aja kita ke materi. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Ada yang udah pernah dengar sistem klasifikasi ini? Sudah, Bu. Ada yang tahu sistem klasifikasi 5 kingdom itu apa aja? Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yaitu yang bernama Robert Whittaker pada tahun 1969. Nah, Robert Whittaker ini mengelompokkan makhluk hidup yang ada di dunia menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Animalia, dan Mati. Nah, sebelum kita mulai pada materi, kita akan menyampaikan KIKD pada materi kita hari ini. Yaitu yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menciptakan masalah. Dan lainnya yaitu ada KAD 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan KD 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita langsung ke kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini merupakan makhluk hidup yang paling sederhana. Nah, kelompok makhluk hidup ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berarti itu ukurannya itu sangat kecil ya anak-anak. Jadi ciri-ciri dari kelompok ini adalah selnya tidak mempunyai membran inti atau Udah, lagi. Oke, lanjut. selanjutnya ada kingdom Funi atau jamur ya. Kingdom Funi atau jamur ini merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri tidak berklorofil, selnya eukariotik, berdinding sel dari zat kitin, dan semua bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jamur ini hidupnya di tempat yang lembab dan bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan bersifat parasit atau organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang menempelinya. Tubuh jamur ini terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa, dan hifa ini saling berhubungan, saling bersambungan membentuk miselium. Lalu jamur ini
roti-roti itu kayak gitu ya, Bu? Iya, yang ada di roti-roti itu yang seperti ini ya. Selanjutnya langsung ke kingdom plante. Ciri khas dari kingdom plante ini yaitu mempunyai klorofil, eukariotik atau memiliki membran inti. Dan selnya itu berdinding dari selulosa, tidak mempunyai alat gerak aktif, dan tumbuh hampir tak terbatas. Kingdom plante ini meliputi berbagai jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan umum atau biota, tumbuhan paku atau pteriodota, dan tumbuhan berbiji atau spermatofita. Plante ini juga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, ini yang pertama, yaitu ada tumbuhan tidak berpembuluh atau biasa disebut dengan Atrachelophyta. Nah, tumbuhan Atrachelophyta ini tidak memiliki pembuluh angkut, yaitu silom dan koren. Contohnya, ini contoh dari tumbuhan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh ya. Anak-anak ada tumbuhan rumput daun, tumbuhan lilin, dan tumbuhan bulu. Selanjutnya yaitu ada tumbuhan berpembuluh atau biasa disebut dengan Atrachelophyta. Tumbuhan ini memiliki tumbuhan Atrachelophyta ini memiliki berkas rangkut, yaitu berupa silom dan koren. Contohnya yaitu ada tumbuhan paku ekokuda. Pasti udah sering lihat ya tumbuhan seperti ini. Langsung aja kita lanjut ke kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini seperti halnya pada tumbuhan, hewan yang ada di bumi ini sangat beragam baik bentuknya maupun ukurannya. Jadi ada hewan yang berukuran sangat kecil sampai hewan yang berukuran sangat besar. Nah, kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata dan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, ini merupakan kelompok dari vertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang atau vertebrata ini dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama yaitu ada Porifera. Porifera itu ini gambarnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini biasanya berada di laut ya. Gambar yang kayak gini, tumbuhan yang kayak gini seperti ini biasanya berada di laut. Tumbuhan kelompok ini memiliki maaf anak-anak, ini merupakan hewan yang seperti ini itu biasanya berada di laut. Nah, ini memiliki ciri-ciri tubuhnya tersusun atas banyak sel dan sebagian besar itu hidup di laut. Biasanya hidupnya berkelompok membentuk koloni dan tubuhnya melekat pada suatu dasar sehingga tidak dapat bergerak secara bebas. Seluruh tubuhnya itu terdapat polipori. Contohnya contoh dari hewan kelompok ini yaitu tali spons merah dan spons polipori. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kelompok Coelenterata atau hewan berlomba. Kelompok ini memiliki ciri tubuhnya tersusun atas banyak sel, tubuhnya berongga, ada yang hidup di air tawar dan sebagian besar itu hidup di air laut. Dan hidupnya menetap dan melayang-layang di air. Contohnya seperti ubur-ubur, mawar laut, dan waral. Ubur-ubur biasanya kita udah gak asing ya sama hewan ubur-ubur. Selanjutnya yaitu dari kelompok Planticamintes atau cacing putih. Nah, kalian udah ada yang pernah lihat hewan ini belum? Udah dari kelompok Planticamintes. Udah nggak cacing hitam. Kelompok ini itu Planticamintes atau cacing pipih. Jadi memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya pipih, kebanyakan hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan dan tubuh manusia. Tidak mempunyai rongga dan anus. Contohnya seperti cacing hati, cacing pita, dan Prosterocereus citatus. Langsung lanjut yang kelompok yang keempat yaitu ada Nematomintes atau cacing buri. Nah, kelompok ini memiliki ciri-ciri tubuhnya itu berbentuk bulat atau bulat panjang dan tidak
bagian sini sampai sini. Terus ada pseudoselom di bagian sini yang berwarna biru, dan cuticula yang berwarna kuning di bagian sana pinggir, dan ovarium ini yang seperti warna kuning, dan anus. Selanjutnya ada saluran reproduksi, dan pori ekspresi, cincin saraf, dan stilet atau selanjutnya yaitu kelompok annelida atau cacing belang. Nah, biasanya kelompok ini itu sering kita temui di lingkungan sekitar kita, yaitu seperti cacing tanah. Cacing tanah pasti kalian udah sering lihat ya, cacing tanah ya di lingkungan sekitar kalian. Kelompok ini memiliki ciri-ciri tumbuhan berbentuk bulat panjang dan berluas-luas. Luas-luas tubuhnya itu berbentuk seperti belang-belang yang saling berhubungan dan memiliki mulut dan anus. Yang selanjutnya yaitu kelompok Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Nah, ini juga sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, yaitu kelompok dari bekicot, terus apalagi gurita. Selain itu di lingkungan sekitar kita, keok ya, keok. Ini dari kelompok ini memiliki ciri-ciri tubuhnya itu lunak dan mempunyai kelenjar lendir. Selanjutnya yaitu merupakan kelompok Echinodermata atau hewan berkulit berduri. Nah, ini mungkin sudah nggak asing juga ya, sudah tidak asing juga dengan kelompok ini. Ya, ini bintang laut. Jadi ciri-cirinya dapat kita lihat, tubuhnya itu dilindungi duri-duri pada permukaannya, dan sudah pasti hidupnya itu di laut, dan gerakannya biasanya lambat. Alat pencernaannya itu dari mulut, usus, dan anus. Pernapasannya itu berupa insang yang tersebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya merupakan kelompok dari vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, hewan yang bertulang belakang ini dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, yaitu ya viscus. Yang pertama viscus. Ada yang tahu kelompok hewan yang termasuk ke dalam kelompok viscus? Kan? Ya betul. Ya udah, ini udah sering kita dengar juga ya. Kelompok viscus ini memiliki ciri-ciri hidupnya itu di air dan pernapasannya berupa insang. Selanjutnya yaitu kelompok amfibi. Kelompok apa? Jadi ciri-ciri dari kelompok ini yaitu hidupnya berada di dua alam, yaitu hidupnya berada di dua alam dan bernapas dengan insang dan paru-paru. Suhu badannya poikiloterm atau menyesuaikan lingkungan sekitarnya, dan berkembang biak sejak bertelur dan pembuahan di luar tubuh atau eksternal. Contohnya kakak ya, di gambar contohnya adalah kakak. Dan selanjutnya yaitu kelompok Remulia. Ini juga sering ya, buaya darat ya, kelompok dari buaya. Hewan ini merupakan hewan melata, merupakan hewan vertebrata yang melata, berkulit keras, kering, dan bersisik. Contohnya seperti kadal, buaya, dan turunai. Contohnya adalah kadal, buaya, dan ular. Yang selanjutnya merupakan kelompok apes. Nah, kelompok apes ini juga udah pasti sering kita dengar ya. Kelompok apes ini merupakan dari kelompok burung-burungan ya, yang memiliki ciri tubuhnya berbulu. Bulunya itu biasanya terbang dan melindungi tubuhnya dari berbagai serangan dari luar. Tulangnya berongga supaya ringan. Suhu badannya homoider atau berdarah panas, yaitu suhu tubuhnya itu tetap. Contohnya itu burung kasuari, burung kutilang, burung walet, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada ini yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu kelompok mamalia. Nah, kelompok ini tuh sangat berbeda dari yang lain, dan bahkan mungkin kelompok yang sangat kompleks, yang memiliki ciri memiliki kelenjar susu dan berkembang biak dengan melahirkan anak, dan beberapa
gajah, ikan, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya ini ibu akan memberi tugas kelompok. Silahkan kalian bagi menjadi 2 kelompok, lalu kerjakan tugas ini hari ini, dan nanti silahkan kalian presentasikan atau kalian sampaikan hasil pencarian kalian di depan. Silakan bisa kalian cari mengenai perbedaan kinder monera dan kinder floresta dengan berbagai sumber. Boleh jika kalian memiliki buku, boleh dari buku sumbernya, dan jika tidak, boleh dari handphone. Ibu akan beri waktu 2 menit untuk kalian menjawab soal yang diberi. Silakan. Iya, kelompoknya beda. Aku aja ya Bu. Oh iya, sepaku aja ya. Perbedaan kinder monera dan kinder floresta. Waktunya udah habis ya anak-anak. Jadi boleh kalian langsung ke depan atau kalian presentasikan hasil pencarian kalian. Ini mulai dari kelompoknya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan kinder monera dan kinder floresta. Jadi, yang pertama itu monera itu adalah organisme uniseluler tanpa selaput inti atau prokaryotik. Sedangkan protista itu organisme uniseluler dengan selaput inti sel atau eukaryotik. Nah, terus yang kedua itu monera itu memiliki organel masih sederhana dan belum dapat dibedakan antara mitokondria, badan Golgi, ribosom, dan lain-lain. Sedangkan protista itu memiliki organela sudah bersifat kompleks. Nah, yang ketiga, monera melakukan pembelahan secara amitosis, sedangkan protista melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, itu tadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Kelompok amnya ya, baik. Tadi jawabannya sangat benar ya anak-anak. Perbedaan dari kinder monera dan kinder floresta. Langsung kita lanjut aja ke kelompoknya Mas Bernard. Silakan. Semuanya itu kalau semakin laptop ya Bu boleh ini ya. Perwakilan nggak apa ya, Bu? Jadi baik teman-teman, sini saya menjelaskan mengenai perbedaan kingdom monera dan kingdom floresta. Tadi juga sudah disampaikan sama teman-teman sekalian bahwa perbedaannya ada yang singkat dan sederhana gitu. Kami juga mendapatkan materi juga seperti itu mengenai perbedaannya. Jadi saya mau mengulang kembali gitu. Jadi perbedaannya itu sama aja gitu. Yang itu adalah kalau kingdom monera itu adalah organisme uniseluler tanpa selaput sel. Sedangkan kingdom floresta adalah organisme uniseluler dengan selaput sel. Jadi yang monera itu mempunyai selaput uniseluler tanpa selaput inti, sedangkan kalau yang floresta itu dengan selaput inti. Jadi itu hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Firman. Boleh silakan duduk kembali Bu. Terima kasih jawabannya anak-anak. Itu tadi jawaban dari 2 kelompok sudah sangat benar ya. Namun mungkin jawaban dari Ibu
Ibu akan Ibu sampaikan minggu depan karena waktunya sudah habis. Jadi kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada hari ini, kesimpulan pada materi hari ini, ada yang bisa menyampaikan? Belajar tentang Kingdom, Monera, Animalia, Pratista, Uni, dan Ya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Uni, Animalia, dan Panther. Langsung saja ya, karena waktunya sudah sangat mepet, Ibu akan akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Oke, sebentar Ibu lupa. Ibu akan memberi tugas PR ya untuk pertemuan minggu depan. Silakan kalian buka buku paket halaman 23 sampai 24. Ibu akan tagih minggu depan akan Ibu masukkan ke buku penilaian. Terima kasih. Dikerjakan itu soal ya, itu ada soal. Silakan dilihat dulu nanti halaman 23 sampai 24 itu ada soal. Silakan dikerjakan dan minggu depan akan Ibu tanya. Baik, terima kasih pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.